Cepat, ikuti mereka. Cepat. Nona, jangan sampai tertangkap mereka. Nona. Xiao Ping, cepat. Cari Ibu Suri dan Kaisar. Tidak. Xiaoping tak bisa tinggalkan Nona sendirian. Lari. Nona, Lari, lari. Kenapa kau perlakukan aku begini? Xiao Xingchuan, aku tinggalkan segalanya untukmu. Kenapa kau bersama wanita lain? Menyakiti aku. Ingin tahu jawabannya? Tanyakan pada Raja Neraka di bawah sana. Pelan-pelan. Hati-hati, jangan terbentur. Nona akhirnya dapat kebahagiaan. Sekarang suami sudah balik ke ibu kota. Akan segera tugas di ketentaraan. Tak sia-sia kesetiaan Nona dulu. Kabur diam-diam dari istana untuk nikah dengannya. Ibu, Qinghe, kenapa tak berbaring? Berdiri di sini untuk apa? aku. Nyonya mau lari kemana? Nyonya. Anda sudah hampir melahirkan. Pergi. Ayo. Aku baik-baik saja. Kakak, kamu susah-susah hamil. Jangan sembarangan. Ini obat penenang kandungan terbaik. Nanti ku masak sendiri untukmu. Adik baik hati. Nyonya Xiao sungguh beruntung. Ibu mertua dan suami sangat menyayangimu. Adik ipar juga perhatian. Benar. Aku tak salah menikahinya. Keluargaku merawatku baik. Tentu saja, tentu saja. Aku adalah suamimu. Bagus. Pergi. Qinghe sayang, kau di mana sebenarnya? Ibumu dulu tak setuju kau menikah dengan pengambil ujian yang gagal itu. Karena takut kau menderita, tapi kau... Ibu, ada kabar tentang Qinghe. Apa? Kau berkata benar. Nona, selama ini Nona sudah banyak menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Sekarang sedang hamil, sebaiknya beristirahatlah. Mengapa harus bersusah payah hanya untuk sedikit uang ini? Jadi, pejabat butuh banyak uang. Aku harus menabung untuk Xingchuan. Anda selalu begini, diam-diam mengatur segalanya untuk tuan muda, tapi tidak memberitahunya apapun. Sudah diam. Bantu aku bangun. Aku tanya Xingchuan soal penempatannya. Ayo. Akhirnya hampir bisa melepaskan diri dari wanita itu. Dulu saat melihat Mu Qinghe berpakaian mewah, kupikir dia putri keluarga kaya. Kalau tidak, aku takkan berpura-pura menjadi. Siapa sangka? Siapa sangka? Yang selamatkan aku dulu bukan Xiao Xingchuan. Dulu, andai bukan karena dia bisa cari uang tambahan. Mana mungkin tayang rendahan itu jadi nyonya rumah. Tapi sebenarnya, kita butuh anaknya. Jadi bahan pemicu obat untuk Yuger. Sebarlah dulu. Tak usah beri dia terlalu banyak ramuan. Ramuan pencegah kehamilan sebanyak itu. Jadi seperti apa? Ramuan pencegah hamil. Anak haram. Aku demi keluarga ini berkorban segalanya. Mereka malah mengkhianatiku. Aku dan bayiku. Siapa? Ayah ibu aku dibawa melihatmu. Yuger sini. Ayah akan memelukmu. Wah sayangku, sudah membaik. Nenek khawatir sampai tak tidur. Yugerku. Jadi kebanggaan keluarga Xiao. Dia mana bisa saingi aku? Selingkuhan Xiao Xingchuan adalah adikku Shen Bingyue. Ini, jimat yang nenek dapat dari kuil untuk lindungi Yuger. Selamat Sentosa, sembuh dari sakit. Kamu suka? Aduh. Ini jimat yang susah nenek dapatkan. Kenapa tak hargai? Sudahlah Bu, Yuger setiap hari terbaring sakit. Wajar kalau tidak enak badan. Kalau tidak suka, ya sudah, dengarkan. Saat Mu Qinghe melahirkan,
Yuger kita akan selamat. Untuk apa lagi jimat keselamatan ini nanti? Kau benar juga. Berikan ini pada perempuan itu. Dia beruntung saja. Lepaskan aku. Aku tak mau hidup lagi. Lagi pula, aku tak punya keluarga. Hanya sendiri. Aku juga tak bisa hidup. Aku akan jadi keluargamu. Aku bawa kau pergi. Aku akan baik padamu. Aku perlakukan kau seperti adik kandung. Jangan pernah kau menyerah. Kenapa? Suamiku yang kusayangi sepenuh hati dan adik yang kuselamatkan dengan taruhan nyawa malah diam-diam punya anak di belakangku. Ibu mertuaku hanya ingin mengusirku. Xingchuan, pergilah lihat. Ibu. Sini, cucuku. Suamiku, hari-hari ini kau selalu merawat wanita itu. Sampai kurus. Wah, cucu manis. Nenek ajak kau makan enak ya. Cepat. Aduh, ayo pergi. Yuer. Konon katanya kau menemukan ayah kandungmu dan dia adalah prefek ibu kota. Benarkah? Tentu. Asal kau baik padaku, nanti ku jamin kau sukses. Yuer. Jauh lebih baik daripada wanita itu. Suamiku jahat banget. Tidak boleh. Anak itu tak boleh lahir. Pergi. Suamiku, di kediaman ini, semua orang di bawahmu. Apa yang kau takutkan? Tidak. Aku harus kembali ke kamar untuk melihat. Pergi. Sepatu. Tuan muda, bagaimana Anda datang ke sini? Nona baru minum obat dan sedang beristirahat. Anda tidak perlu khawatir. Sepertinya dia tidak pergi kemana-mana. Kamu keluar dulu. Menemen Chinghe. Ini. Ada apa? Ada masalah apa? Tidak. Hamba segera turun. Apa yang akan dia lakukan? Tidak. Jangan mendekat. Suamiku jahat banget. Tahu kakak paling takut laba-laba. Kalau tidak begini, mana mungkin aku tenang? Kenapa? Kamu mau di sini? Tidak boleh. Kakak ada di sini. Lebih seru. Dia. Cepat panggil tabib.
Dia mau melahirkan. Tabib Gu, yang penting anaknya harus selamat. Aku tidak peduli dengan yang lain. Ini. Banyak wanita tewas saat melahirkan. Tabib Gu. Katakan, benar kan? Cepat, tutup pintu. Jangan biarkan tabib masuk. Xinghe, aku sudah memanggil tabib terbaik untukmu. Aku jamin kamu tidak akan mengalami masalah. Kakak, jangan takut buka pintunya. Kami datang untuk menemanimu. Xinghe, Xing Chuan, jangan biarkan wanita ini menunda waktu persalinan. minggir. Nona, apa yang harus kita lakukan? Ibu, Xinghe menikah dengan Xiao Xingchuan. Baru beberapa hari lalu, membawa keluarga masuk ibu kota. Sekarang tinggal di Gang Ping'an. Benar. Ia kini ada di ibu kota. Conan, mereka berdua sangat mesra. Xinghe juga sudah punya anak. Xiao Xingchuan sekarang sangat menyayanginya. Bagus sekali. Tak hanya bisa bertemu Qinghe, Bahkan akan menjadi nenek. Sungguh dua kebahagiaan sekaligus. Chenner, kau harus mempromosikan Xiao Xingchuan dengan baik. kelak. Dia akan menjadi putra mertua Kaisar Jiang kita. Ibu tenang, sudah aku atur. Baik. Ayo. Kita pergi sendiri ke keluarga Xiao untuk menjemput Qinghe pulang. Xinghe, menurut tabib, kamu keguguran karena stres. Kamu harus banyak istirahat setelah ini. Kau sangat khawatir padaku. Apa yang kau katakan? Yang kau kandung sekarang adalah cucu emasku. Kau sekarang adalah pahlawan terbesar keluarga Xiao. Siapa lagi yang kami pedulikan selainmu? Nah, ibu sengaja meminta jimat keselamatan ini dari kuil untuk melancarkan persalinanmu. Benar juga. Kalau begitu, berikan jimat ini pada wanita itu. Dia dapat keberuntungan. Aku tak mau. Dasar anak ini. Ibu susah payah mendapatkannya. Kau malah sama sekali tidak. Ibu, tidak apa-apa. Tanpa jimat keselamatan, aku tetap bisa merawat Qinghe dengan baik. Sikapnya sangat dingin hari ini. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Oh ya, Qinghe, tabib Gu memberimu ramuan penenang janin baru. Sudah aku suruh Bing Yue merebusnya untukmu. Aku suruh dia bawa sekarang juga. Aroma obat ini. Ini obat pemacu persalinan. Mereka ingin aku melahirkan prematur. Semua ini kakak lakukan demi kebaikanmu dan anakmu. Cepat minum ini. Apa yang terjadi, Qinghe? Apakah kau tak ingin melahirkan anak kita dengan selamat? Bukan. Aku baru saja agak mual. Aku takut minum ini akan membuatku muntah. Untuk anak kita, kau harus berkorban sebentar. Tenang saja, suamimu akan selalu menemanimu. Benar kakak. Dengarkanlah kata kakak ipar. Cepat minum obatnya. Ini semua demi kebaikanmu. Begitukah? Tentu. Kamilah orang terdekatmu. Selalu memikirkanmu. Orang terdekat macam apa? Berkata peduli padaku. Aku Mu Qinghe. Aku Shen Bingyue. Hari ini bersumpah jadi saudari. Berbagi suka dan duka. Bertahun-tahun ini aku perlakukan Shen Bingyue seperti adik. Makanan, pakaian, kebutuhan yang kumiliki, dia juga punya. Bahkan dia bilang ingin menikah dengan pria baik. Aku pun berhemat untuk menabung mas kawinnya. Tapi siapa sangka mereka? Satu persatu tak berperasaan. KG tak terkira.
Tak perlu kau repot-repot. Anakku aku yang putuskan, bahkan jika mati dalam kandungan. Itu nasibnya. Kakak, jangan begini. Aku takut. Aku mati karena khawatir. Kakak, minumlah obatnya. Minum. Baru kami tenang. Kau. Tidak bisa. Xiaoping dan aku tak punya kuasa. Kalau sekarang melawan mereka, pasti akan celaka. Baik. Aku minum. Harus cari akal untuk kabur sebelum anak lahir. Harus kabur. Sebentar lagi sampai Gang Ping An. Akhirnya kita bisa bertemu Ching He. Buruk Pavilion samping kebakaran. Sayap rumah. Cepat lewat pintu belakang. Syukurlah Yuga Erku selamat. Bagaimana aku hidup tanpanya? Aneh. Tidak ada sebabnya. Bagaimana bisa tiba-tiba kebakaran di sayap rumah? Tidak. Wah cucu kesayanganku. Ini. Wanita ini berani kabur. Jangan biarkan wanita itu kabur. Kejar. Nona, Cepat. Jangan sampai tertangkap. Nyonya, sudah larut malam. Mau ke mana? Wanita. Aku. Xiaoping. Xiaoping kau. Ngapain keluar cepat? Xiaoping. Xiaoping. Nona. Cepat pergi. Cepat keluar. Jangan pukul lagi. Kumohon jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Nyonya. Hujan deras di luar. Cepat ikut aku pulang. Xing Chuan, jangan biarkan dia lolos. Anaknya sudah cukup bulan. Harus tangkap dia. Bahkan bedah perutnya. Anak ini harus lahir. Cherry terpisah. Aku tidak percaya dengan perut besar seperti itu. Dia bisa lolos dari kita. Tenang. Dia takkan bisa kabur. Ada yang kejar aku. Tolong selamatkan aku. Kumohon, tolong selamatkan aku. Aku tak boleh dibawa. Aku harus bertahan hidup. Kumohon.
hampir melahirkan. Kara menyelamatkanmu. Antar aku ke istana kaisar. Atau sembunyikan aku. Lalu kirim kabar ke istana kaisar. Bilang putri sudah sadar. Putri mau pulang. Kumohon. Kumohon. Istana Kaiser. Jangan-jangan orang gila. Cepat pergi. Wanita ini lincah sekali larinya. Hari ini kita menyamar. Harus tetap rendah hati. Jangan ganggu rakyat. Ibu tenang. Kalian siapa? Kami keluarga ibu. Pemilik keluarga Xiao. Dengar-dengar dia pindah ke ibu kota, kami datang menjenguk. Lihat pakaian mereka. Kurasa keluarga jauh Mu Jinghe. Datang kemari. Aku Nyonya keluarga Xiao. Aku kenal kalian. Kau adalah nyonya keluarga Xiao. Kenapa tidak? Ibu jangan buru-buru. Mungkin kita salah rumah. Mari kita lihat sekitar. Baik. Hei, lihat seorang wanita hamil besar. Jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap mati aku. Tuan Pejabat. Tuan Pejabat tolong. Istri keluarga mana kau? Hampir melahirkan masih berkeliaran. Terlalu nekat. Ayo kami antar kau pulang. Tidak. Aku tak mau pulang. Aku Putri Mahkota. Cepat antar aku ke istana kaisar. Putri Mahkota. Asal kalian antar aku ke istana kaisar. Apapun yang kalian mau. Kakakku pasti kasih. Putri Mahkota. Dia adalah orang yang paling disayang oleh Kaisar dan Ibu Suri. Seluruh kerajaan Jiang tak ada yang berani menghinanya. Sikapmu ini. Putri Mahkotalah dia. Aku benar Putri Mahkota. Kalau tak percaya, antar saja aku. Ke depan istana kaisar pasti tahu. Kalau dia benar putri mahkota, kita bakal kaya. Kalau dia bukan Putri Mahkota, kita bisa salahkan dia. Nanti Kaisar tak akan marah pada kita. Ayo kami antar Anda kembali. Terima kasih. Nyonya, akhirnya aku temukan kau. Akhirnya aku temukan kau. Lepaskan binatang. Lepaskan aku. Hentikan. Jangan lancang pada putri mahkota. Kau bilang siapa? Putri mahkota. Kau bilang dia. Dia cuma jayang rendahan yang diusir dari istana. Hamba rendahan saja. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Tak pernah ada sanak saudara atau teman yang menengoknya. Mana mungkin dia putri mahkota? Anda suaminya. Benar. Istriku ini sakit jiwa. Selalu kabur dan bicara ngawur. Perkataannya jangan dipercaya. Bukan. Aku tidak. Aku sadar tahu apa yang kukatakan. Lepaskan dulu. Bicaralah baik-baik. Wah, wah. Tuan-tuan petugas. Tuan-tuan petugas. Anak saya tidak mungkin berbohong. Anak saya adalah pejabat istana. Lihat ini surat penunjukannya. Ternyata, Kanjeng Panglima. Tadi tidak tahu Anda Kanjeng Panglima. Mohon maaf.
Gila masih berkeliaran. Nyaris celakakan kami. Urusan keluarga Anda, kami tak ikut campur. Permisi. Terima kasih atas bantuannya. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Nyonya, simpan tenagamu untuk pulang dan melahirkan. Benar menantu. Ayo, kita pulang bersama. Aku tidak mau pulang, aku tidak mau pulang. Kalian mau celakai aku. Diam saja apa? Tangkap dia. Aku tidak pergi. Tolong, tolong. Sedang apa? Tidak jelas. Tolong, wanita ini masih hamil besar. Kasihan sekali. Tolong, lepaskan aku. Nyonya kita pulang dengan baik dan minum obat. Habis minum obat, kau takkan rewel lagi. Aku tidak minum obat. Aku tidak minum. Kalian mau celakai aku? Ternyata sakit jiwa. Perintah diam. Kalau tidak, langsung kami pukul dan bawa pulang. Berikan tongkat itu. Aku. Hentikan. Ching-hee. Hentikan. Bagaimana kalian berani memperlakukan wanita hamil seperti ini? Lepaskan dia. Ibu Suri. Kakak Kaiser. Kalian ini dari mana munculnya? Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga pun mau kalian urusi. Nona, kau baik-baik saja. Ibu Suri. Kakak Kaiser. Selamatkan aku. Nona, apa maksudmu? Aku Ching-he. Cepat minggir. Aku peringatkan kalian. Istriku mau melahirkan. Kalian menghalangi jalan. Kalau ada apa-apa, nyawa 2 orang melayang. Kalian sanggup jawab. Kalian ini bagaimana sih? Menantu saya sebentar lagi mau melahirkan. Kalian menghalangi jalan di sini. Tidak mengerti bahasa manusia. Kami hanya ingin tanya satu hal. Ini saja tidak boleh. Apa maksud kalian? Kau. Nona, pelan-pelan saja. Aku mendengarkan. Ibu Suri. Ibu Suri. Selamatkan aku. Aku peringatkan kalian. Cepat minggir dari sini. Kalau istriku kenapa-napa, saya akan maafkanmu. Kau berani memukul. Astaga. Lihatlah ini. Mereka berdua tak kenal hukum. Menantu kami mau melahirkan. Mereka malah menghalangi kami. Dia sengaja mau bunuh menantu dan cucu kami. Keluarga Xiao hanya punya satu penerus laki-laki. Kalau menantu dan cucu kami. Kenapa? Nenek ini juga tak mau hidup lagi. Apa yang dilakukan 2 orang ini? Ibu yang mau melahirkan masih menghalangi jalan. Sungguh jahat. Bagaimana jika ibu dan bayi sama-sama tewas? Sungguh berdosa. Nona, barusan kau bilang siapa? Butuh bantuan apa dari kami? Aku Ching-he. Gadis ini tampaknya sekarat. Kalau tidak segera dibawa ke dokter, dia mungkin pingsan karena sakit. Dengar tidak? Istriku sudah sekarat. Kalian masih menghalangi. Kalian mau dia mati. Minggir. Pergi. Keadaan seperti ini. Kami orang luar memang tak boleh terlalu ikut campur. Ibu Suri. Kakak Kaiser. Selamatkan aku. Ching-he. Ibu Suri. Kakak Kaiser. Selamatkan aku. Ching-he. Giok ini sama persis dengan Ching-he. Jangan-jangan dia Ching-he-ku. Akhirnya kami menemukan adik perempuan. Apa yang kau omongkan? Ini pusaka turun-temurun keluarga Xiao. Lagi pula, istriku bukan bernama Ching-he. Minggir. Menantuku sebentar lagi melahirkan. Tak ada waktu buat omong kosong. Pergi. Tunggu. Beri giok itu untuk kulihat. Apakah dia Ching-he? Aku akan tahu begitu melihatnya. Ini pusaka keluarga Xiao. Mengapa harus diperlihatkan? Aku peringatkan kalian. Kalau sampai waktu melahirkannya terlewat, aku tak akan memaafkan kalian. Kami hanya ingin lihat gioknya. Tak perlu bicara panjang lebar. Menyelamatkan Yuger lebih penting.
Lihat baik-baik. Ini giok putrimu atau bukan? Bukan. Apa aku salah lihat? Sudah putus asa kan? Cepat minggir. Ibu, aku rasa ada yang tidak beres. Kalau begitu tidak sederhana. Mari kita ikut untuk melihat. Sudah pagi. Air ketuban sudah habis. Kalau tak mengejan, bayi bisa mati lemas. Cepat mengejan. Tidak. Aku tidak bisa melahirkan. Jangan biarkan anakku sejak lahir jadi kantong darah. Untuk selamatkan anak haram 2 binatang itu. Gunting. Tahan dia. Akan kucabut bayinya dengan paksa. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak mau melahirkan. Aku tidak mau punya anak. Keluar. Jaga dia. Aku minta petunjuk Tuan Xiao. Hampir saja dia lolos. Untungnya, dia harus patuh. Lahir di sini. Untung aku punya giok sendiri. Kalau tidak repot. Yuger, kita akan segera tertolong. Syukurlah. Tuan kabar sangat baik. Kementerian Personalia memberi kabar. Kaisar akan angkat Anda sebagai wakil prefek ibu kota. Apa? Benar atau bohong? Hamba tak berani bicara sembarang. Bagus sekali. Suamiku Xiao, kurasa ayahku merekomendasikanmu pada kaisar. Istri benar. Setelah UGR sembuh, aku akan bawa hadiah berat. Terima kasih, mertua. Benar-benar kebahagiaan berlipat. Xing Chuan sudah naik pangkat. Perempuan ini bisa punya anak. Untuk bahan pemicu obat Yuger, kita harus rayakan. UR. Di pesta kemenangan nanti, aku akan menceraikan Mu Qinghe dan menikahimu. Nanti kita berempat bisa bersatu dengan terang-terangan. Qing He. Dia benar-benar King He-ku. Xiao Xing Chuan, bahan pemicu obat dan menceraikan istri yang kau sebut. Apa maksudnya? Kalian berdua lagi. Masih belum menyerah. Cari duit lewat pemerasan. Aku peringatkan kalian, ini rumah pribadi keluarga Xiao. Kalau tidak pergi, aku laporkan ke pemerintah untuk menghukum kalian. Lihat siapa yang berani menghukum kami hari ini. Dasar nenek tua. Kira dirimu ibu suri. Kuberi tahu. Xing Chuan sudah jadi pejabat tingkat 4. Berani-beraninya buat ributan di sini. Hidupmu tak mau lagi ya? Tepat sekali. Xiao Xing Chuan, kami baru tiba di ibu kota. Langsung naik pangkat 4 tingkat. Dia sangat disayangi kaisar. Kalau berani menghina kami, sama saja menghina kaisar. Sungguh mencari mati. Kurang ajar. Wah, lancang sekali. Kira dirimu siapa? Hati-hati berpura-pura berlebihan bisa kena petir. Segera beri sinyal kumpulkan pengawal. Aku akan habisi keluarga Xiao. Baik. Istri Tuan Xiao tak mau bekerja sama saat bersalin. Di dalam keributannya sangat parah. Apa? Yuger butuh darah jantung. Dia berani mengacau sekarang. Tunggu dulu. Jangan kumpulkan pengawal dulu. Qinghe, yang penting. Segera panggil kepala tabib kaisar untuk membantu Qinghe melahirkan. Baik. Xiao Xing Chuan, kamu harus awasi sendirimu Qinghe. Dia mati atau tidak tak penting. Darah jantung anak itu harus kita dapatkan. Hanya dengan darah jantung, penyakit kehilangan jiwa cucuku bisa sembuh. Xing Chuan, jangan lengah sedikit pun. Tenang, dia tak berani melawanku. Ternyata mereka ingin menukar nyawa putriku dan cucuku untuk menyelamatkan anak haram. Darah jantung anak itu harus kita dapatkan. Tenang. Segat dia. Kau. Hari ini, selama aku di sini, kalian jangan harap sentuh Qinghe sedikit pun. Hanya berdua berani berulah di sini. Mimpi di siang bolong. Astaga anakku. Kau gila. Anakku adalah pejabat tinggi tingkat 4 yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Berani-beraninya kau tendang dia. Awas ku laporkan pada kaisar kepalamu terpenggal. Kaisar harus tahu. Keluargamu Xiao adalah sekumpulan binatang. Dia pasti tak akan biarkan kau hidup sampai sekarang. Kau. Cepat masuk dan jaga Qinghe. Jika dia sampai celaka,
Kau pasti kubuat ikut mati. Kamu rakyat biasa. Berani bicara seenaknya. Kaisar adalah yang mulia. Berani-beraninya kau menebak-nebak kehendaknya. Kau tak mau hidup lagi. Cepat minggir. Aku bunuh kalian. Buruk juga kambuh lagi. Apa? Obat yang diminum Yuga sebelumnya sudah tidak mempan. Sekarang kambuh sedang memukuli dirinya sendiri. Kalian jaga di sini. Aku akan merawat Yuga dulu. Nenek tua brengsek. Berdiri menghalangi di sini. Mau bunuh cucuku ya? Tunggu saja. Tunggu. Aku takkan membiarkanmu. Kubunuh kau. Anakku cepat masuk. Jangan mendekat. Wanita, berbaring dan lahirkan. Atau kau akan menderita. Jangan bermimpi. Aku takkan biarkan rencanamu berhasil. Kau. Lepaskan aku. Apa yang kau tunggu? Cepat bantu aku. Bedah perutnya. Cepat. Jangan. 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 Hei orang-orang, ambil senjata. Hajar habis-habisan dua rakyat jelata ini. Hingga mereka mau pergi. Berani. Serang. Ada pembunuhan. Dr. Raja Takusa formal. Cepat, masuk dan bantu Chinghe melahirkan. Ya, Kepala tabib kaisar. Kepala tabib kaisar adalah tabib khusus kaisar. Jangan-jangan kalian. Bagus kalian, rakyat jelata. Berani memalsukan diri sebagai pejabat istana. Ayah mertuaku adalah prefek ibu kota. Jika dia tahu hal ini, pasti kalian akan dijebloskan ke penjara. Dia tak akan lama lagi jadi prefek ibu kota. Siapa kau berani bicara begitu? Prefek ibu kota adalah pengurus segala urusan ibu kota. Pahlawan utama di hadapan kaisar. Kalian rakyat jelata, tak layak mengikat sepatunya. Soal dia orang kepercayaan kaisar. Apakah kaisar tahu? Apa yang kalian lakukan? Kalian bertiga serang. Siapa mau mati berikutnya? Silakan maju. Serang mereka. Serang. Terima nasibmu. Hanya dayang tak berdaya berani melawanku. Khayalan belaka. Siapa? Berani memukulku. Aku. Satu kata lagi, nyawamu melayang. Kau. Kendalikan dia. Cepat. Bantu Qinghai melahirkan. ya. Tunggu dulu. Ibu Xiao selalu saya yang tangani. Kalian yang ambil alih persalinan mendadak ini. Bisa-bisa membahayakan nyawanya. Apa? Aku ini kepala tabib kaisar yang terhormat. Masih kalah dengan tabib liar. Kepala tabib kaisar. Kalau begitu kalian ini. Di hadapanmu adalah kaisar dan ibu suri. Ada. Kaisar ampun. Kaisar ampunilah. Kalian bangun. Tenang, Putri Mahkota. Hamba jamin keselamatan yang mulia. Tenang saja. Ibu di sini. Takkan biarkan siapapun menyakitimu. Fokuslah pada persalinanmu. Kami keluar dulu. Bawa dia keluar. Xiao Xingchuan. Xiao Xingchuan, penyakit Yuga semakin parah. Hari ini kita harus dapatkan darah jantungnya. Kalian berani apa? Siapa yang beri kalian nyali? Mengusir tabib ini. Kembali bantu Mu Qinghe melahirkan. Aku sudah beri uang. Kau. Kembali sekarang. Bangsat berdua. Kalian bikin cucuku telat diobati, kalian akan dapat kutukan langit. Ku beritahu kalian. Sudah kukirim orang beritahu ayahku, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Tunggu dia bawa orang datang. Kalian, tak ada yang bisa lari. Baik. Tidak mau pergi. Tunggu ayah mertuaku datang. Lihat dia menghukummu. Selama kami di sini,
Tak seorang pun boleh sakiti Chinghe. Kalian sudah gila. Demi seorang dayang rendahan. Berani-beraninya kalian menghina prefek ibu kota yang ditunjuk langsung kaisar. Kurang ajar. Dayang rendahan yang kau sebut itu adalah putri mahkota kerajaan kita. Putri Mahkota. Konyol. Sungguh konyol besar. Mu Chinghe, putri mahkota, kalau mereka berdua adalah ibu dan kakaknya. Berarti mereka Kaisar dan Ibu Suri. Berani menghina yang mulia. Menurut hukum pantas, dihukum mati seluruh keluarga. Kurasa yang pantas dihukum mati sekeluarga adalah kalian yang mengaku aku atas nama kaisar, pengkhianat negara ini. Kau. Dongcheng, ini saat kritis. King Ha melahirkan. Jangan ganggu dia. Wah, takut ya. Kalau takut, minggir sana. Takut kalian tak tahu. Kuingatkan saja. Ayahku ditunjuk kaisar sebagai prefek ibu kota. Hari ini beliau dipanggil ke istana untuk urusan negara. Dan hingga kini belum kembali. Kau bilang kau kaisar. Lalu, mengapa kau di sini? Kau hanya tahu dia baru dari istana. Tapi tak tahu dia sama sekali tak jumpa aku. Aku ada urusan mendadak keluar istana. Apakah harus lapor ke prefek ibu kota? Yuer. Apa itu benar? Tidak mungkin. Nona, aku melihat mereka tadi di luar menarik-narik orang untuk bicara. Pasti pengemis. Aku pikir siapa? Ternyata pengemis. Kurasa kalian disewa Mu Chinghe untuk pura-pura jadi orang tuanya, untuk menakuti kami, agar dia bisa pertahankan posisi nyonya rumah. Bodoh sekali. Pura-pura. Masih pura-pura. Jujur saja. Dayang rendahan seperti Mu Chinghe sama sekali tak pantas untuk anakku. Hanya gadis mulia seperti Yuer kami, putri keluarga terhormat, yang pantas menduduki posisi ibu utama keluarga Shao. Wanita, kusarankan lupakan saja niatmu. Jadilah baik, lahiran anak untuk kami. Mungkin kami izinkan kau jadi selir. Bangsat. Siapa yang mau jadi nyonya rumah kalian? Bayinya lahir. Cepat, ambil darah jantungnya untuk obati Yugeer. Tidak mungkin. Mu Chinghe, kau kira dengan dua pengemis bisa menakuti kami? Orang rendahan seperti kalian tak paham kekuasaan. Kusarankan, serahkan darah jantungnya. Mengingat kita bersaudari, aku bisa ampunimu. Dulu aku benar-benar buta sampai mau menyelamatkanmu. Tak kusangka kau ternyata binatang tak tahu terima kasih. Kau, malas berdebat. Ayahku sudah di jalan saat beliau tiba. Kalian hanya bisa minta ampun. Besar sekali mulutmu. Apa yang kalian rakyat jelata ini tahu? Kaiser sangat percaya pada Tuan Shen. Makanya khusus menunjuk Tuan Shen jadi prefek ibu kota, jabatan penting. Kini kau menghina putrinya. Sama saja cari mati sendiri. Baik, kami tunggu di sini. Kami tunggu. Prefek, ibu kota, datang untuk menghukum kami. Awalnya ingin tampil baik di hadapan kaisar, tapi ternyata tak bertemu. Tuan. Ada dua orang di kediaman menantu keluarga menyamar sebagai kaisar dan Ibu Suri dan juga menggunakan senjata tanpa izin. Apa? Ada rakyat jahat di ibu kota mengaku sebagai kaisar. Bagaikan mencabut bulu harimau, tak tahu hidup mati. Langsung ke keluarga Shao. Aku ingin lihat rakyat jahat mana yang begitu berani. Xiao Xingchuan, kau kira jabatanmu diberikan oleh Shen Lin? Ku beritahu, tanpa Chinghe, kau bukan apa-apa. Ayah mertuaku adalah prefek ibu kota saat ini. Kenaikan jabatanku sebagai wakil prefek ibu kota tentu berkat beliau. Apa hubungannya dengan si wanita buangan ini? Aku promosikan kau hanya karena Chinghe. Jika aku tahu kau binatang berwajah manusia, aku pasti tak akan izinkan kau mendekati kantor ibu kota. Pura-pura. Terus pura-pura. Kau kecanduan berpura-pura ya? Lihat sampai kapan kau bisa bersikeras. Cak apa? Biarkan mereka pura-pura. Nanti saat ayahku datang,
Mereka hanya bisa bersujud. Oh, aku tahu. Kau si wanita buangan tak rela diceraikan, lalu menyuruh mereka mengacau di keluarga Xiao. Ingin menghancurkan nama baik keluarga kami. Benar tak tahu diri. Bodoh sekali. Nyonya lebih baik jangan memaksakan diri. Tuan Shen jabatannya tinggi dan kuasanya besar. Mengirim beberapa penolong tak akan berguna. Ya, Tuan Shen adalah prefek ibu kota yang ditunjuk kaisar. Kalau keributan ini diketahui kaisar, Kalian bisa kehilangan kepala. Dengar tidak. Ayah mertuaku adalah prefek ibu kota yang terhormat. Membunuh kalian. Semudah membunuh semut. Ayo, ambil senjata. Prefek ibu kota sedang dalam perjalanan. Pukuli mereka sampai mati. siapa yang berani? Tuan Shen tiba. Nona, Kepala rumah tangga 5, nak ayahku. tenang Nona, Tuan sedang dalam perjalanan. Cuma keretanya lambat, jadi hamba disuruh duluan naik kuda, membawa pasukan untuk bantu. Ayah mertua begitu menghargaiku. Zhao Xing Tuan sungguh berterima kasih. Anda menantu Tuan kami. Tentu Tuan hargai Anda. Kepala rumah tangga Li. Ini dia orang-orangnya, menyamar sebagai ibu suri dan kaisar. Suruh orang tangkap mereka semua. Kapan hukum Jiang mengatur? Seorang kepala rumah tangga tanpa jabatan bisa perintah pasukan. Lihat gayamu ini, orang yang tak tahu pasti kira. Kaulah kaisarnya. Meski tanpa jabatan, dia kepercayaan ayahku. Menangani rakyat jahat ini masih mudah baginya. Menyinggung kepala rumah tangga Li, sama saja menyinggung mertuaku. Kalian semua bersiap kehilangan kepala. Dia tidak berkuasa menghukumku. Meski mereka pasti bukan ibu suri dan kaisar. Tapi dengar nama Tuan kami, masih berani lancang begitu. Jangan-jangan pejabat tinggi juga. Beberapa Tuan, saya lihat aura Anda luar biasa. Ada latar belakang kuat juga ya. Memang lalu. Nah, itu bagus. Nona Bingue hilang bertahun-tahun. Tuan kami sangat menyesal padanya. Cara menebusnya agak berlebihan. Tapi kalau kalian kerja di ibu kota, pasti tahu juga. Meski jabatan Tuan kami tak tinggi, tapi kuasanya nyata. Bagaimana kalau hari ini beri muka pada Tuan kami? Nanti pasti dibalas baik. Menerima suap terang-terangan. Berapa kepala yang kau punya untuk dipenggal? Kamu, aku sudah kasih muka. Jangan dianggap remeh. Terus terang saja. Jabatan prefek ibu kota Tuan kami juga dibeli. Tapi apa masalahnya? Selama kaisar tak tahu, tak ada yang berani usut. Kalau begitu hari ini, bagaimana jika aku menuntut hal ini? Kamu siapa? Berani menyelidiki hal ini. Tuan kami datang. Kalian tamat. Siapa yang berani-beraninya mengganggu putriku Shenlin? Akhirnya ayah datang. Ini beberapa orang biasa menyamar sebagai kaisar dan ibu suri. Cepat tangkap mereka. Kuku ayah masih menunggu darah jantung anakmu King He untuk obat penyelamat nyawa. Kepala rumah tangga Li, bukannya kau disuruh menangkap orang lebih dulu? Kenapa mereka masih begitu lancang? Lapor Tuan, para bajingan itu bilang hamba tak punya jabatan atau kuasa bawa pasukan. Jadi mereka tak takut pada hamba. Berkatamu, ambil tokenku, biar mereka lihat siapa yang mereka sakiti. Terima kasih Tuan. Tenang, nak. Ayah di sini. Takkan kubiarkan mereka lolos. Perhatikan baik-baik. Ini token prefek ibu kota. Dengan token ini, aku bisa mengerahkan semua pasukan prefektur ibu kota. Kalau paham situasi, cepat berlutut minta ampun. Majikanku mungkin akan memberimu jenazah utuh. Kamu. Ayah mertua, akhirnya Anda datang. Kalian cepat sujud minta ampun. Token ini memang berwenang memanggil pasukan. Tapi, tidak berguna bagiku. Kau. Kamu gila. Prefect, ibu kota Shenlin. Tokenmu tak berguna. Kalau mau bunuh kami, coba sendiri. Kurang ajar. Berani memanggil namaku langsung. Hari ini, kalian semua akan kutangkap dan dihukum berat. Warga kasar. Lihat aku tak segera bersujud. Shenlin, kekuasaanmu besar sekali. Kaiser. Kau warga kasar. Berani menyamar sebagai kaisar. Sungguh tak tahu bahaya maut. Sudah kuduga.
Kalian para pengemis busuk ini, mana mungkin Kaisar dan Ibu Suri? Anjing tetaplah anjing. Bagaimanapun menyamar, takkan jadi serigala. Benar. Anjing tetaplah anjing. Meski mengenakan jubah pejabat, tetaplah binatang. Kau. Kurang ajar. Ayah mertuaku diangkat langsung oleh Yang Mulia Kaisar sebagai prefek ibu kota. Kalian rakyat biasa berani memfitnah beliau. Ingin kepala dipenggal. Karena ditunjuk langsung oleh Kaisar, maka aku akan menanyakannya. Hari ini, apakah kau bertemu Kaisar di istana? Bagaimana dia tahu? Hari ini aku belum jumpa Kaisar. Jangan-jangan dia benar-benar. Ayah, kemarin mereka masih mengemis di jalan. Tak mungkin Kaisar dan Ibu Suri. Cepat tangkap mereka. Benar ayah mertua. Mu Qinghe ini cuma dayang rendahan. Aku tidur sekamar dengannya bertahun-tahun. Pasti tidak salah. Iya. Mereka ini cuma orang bayaran Mu Qinghe. Jangan sampai tertipu oleh mereka. Sudah di ujung maut, masih berpura-pura. Hampir saja kalian berhasil. Pengawal, tangkap mereka semua. Bodoh. Kau belum pernah melihat wajahku. Tetapi belum pernah melihat. Ini. Naga. Jubah naga. Ini. Jubah naga. Mana mungkin mereka Kaisar dan Ibu Suri? Betul. Kalau si Jelang. Kalau Mu Qinghe benar putri mahkota. Mana mungkin mereka baru menemukannya setelah bertahun-tahun. Untuk bersamamu. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah hubungi Ibu Suri dan kakak Kaisar. Tak kusangka kau malah bully aku tak ada sandaran. Membuatmu jadi anjingnya Shen Bingyue. Sungguh menggelikan. Shenlin, kau tahu salamu. Hamba. Tunggu, jubah naga ini palsu. Jubah naga ini palsu. Benar, jubah naga Kaiser dirajut oleh penyulam terhebat negara dengan tangan sendiri. Bagaimana bisa cacat begini? Terburu-buru saat keluar istana. Tak sadar tersangkut. Bagus kau. Tak cuma menyamar sebagai kaisar. Juga memalsukan jubah naga. Sungguh tak tahu malu. Ini kejahatan yang dihukum 9 marga. Kalian tunggu saja kepala terpenggal. Sok tahu dan melompat-lompat. Sungguh bodoh tak tertolong. Kau masih berani memakiku. Pengawal, tangkap dia. Kalian buta. Tahukah kalian apa yang beta pegang? Ini bukan Huang Huali, kualitas terbaik. Huang Huali terbaik hanya untuk kerajaan. Mana mungkin mereka punya? Nenek tua, jangan-jangan kau mau bilang yang kau pegang ini tongkat naga dari Huang Huali terbaik. Jadi kau mau bilang kau Ibu Suri. Memangnya? Ibu Suri Kekaisaran memang punya tongkat dari Huang Huali terbaik. Semua orang tahu. Justru karena semua tahu, kau bawa palsu untuk tipu orang. Ya, pasti begitu. Kalau tidak saat keluar istana, kenapa tak bawa pengawal dan kasir? Malah andalkan tongkat bukti identitas. Menurutku, ini bukan kayu Huang Huali, tapi tongkat untuk pengemis. Kalian benar-benar tak mau bertobat. Yang tak mau sadar itu kau, mertua. Cepat tangkap perempuan ini dan penipu yang mengaku kaisar. Nanti, Yang Mulia tahu kau berjasa besar, pasti hadiahi kau berat. Menantuku baik patut diajar. Shenlin, apakah tongkat ini Huang Huali kualitas terbaik? Coba periksa sendiri. Ngapain buru-buru mati? Aku prefek. Ibu kota memegang jabatan penting. Sibuk setiap hari. Tak ada waktu luang untuk berdebat dengan nenek tua ini. Aku lihat siapa yang berani maju selangkah. Bunuh yang bawa pedang ini dulu. Kurang ajar. Pola kayu ini sungguh Huang Huali terbaik. Hentikan. Ayah, ini. Benarkah ini Huang Huali kualitas terbaik? Pola dan tekstur kayu ini. Tak mungkin salah. Ini pasti Huang Huali terbaik. Ini kayu upeti yang Perdana Menteri pun tak pakai.
Jangan-jangan Mu Qinghai benar putri mahkota. Aduh, kalau. Kita sampai bermusuhan dengannya demi Shen Bingyue. Rugi besar dong. Ayah tongkat ini memang asli. Lalu kenapa? Ini juga tak membuktikan apa-apa. Mereka berani memalsukan jubah naga. Menurutku, tongkat ini sepertinya curian mereka. Mencuri kayu upeti kerajaan. Berani sekali kau berpikir. Diam. Istana dijaga ketat. Bagaimana mungkin mereka menyusup masuk dan mencuri kayu upet? Benar pengawal istana ahli semua. Mencuri di depan mereka. Sama bunuh diri. Tapi, Lapor Tuan. Kasim Guihai sedang membawa surat naik jabatan menantu dalam perjalanan ke sini. Harap bersiap menyambut. Apa? Kaisar sangat menghargaiku. Sampai Kasim Guihai sendiri bawa maklumat. sudah kuduga. Tongkat kalian pasti curian. Kasim Guihai sendiri datang membawa maklumat kaisar. Artinya, Yang Mulia saat ini ada di istana. Dan juga berarti Yang Mulia sangat menyayangi keluarga kami. Kemarin, Kaisar mendengar Xiao Xingchuan memperlakukan Qinghe dengan baik. Karena itu, menyuruh Kasim Guihai pilih hari baik untuk menyampaikan maklumat. Tapi hari ini, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Masih berani membantah. Ayo, rakyat jelata ini menyamar sebagai kaisar. Memalsukan jubah naga. Mencuri kayu upeti kerajaan. Kejahatan mereka tak terampuni. Bunuh mereka di tempat. Ha! Simbol naga ada di sini. Siapa berani membuat keributan? Kau rakyat bandal ini benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Sudah kubilang, Kasim Guihai sedang dalam perjalanan membawa maklumat. Kau malah menggunakan simbol naga palsu. Ingin menipu semua orang. Kupikir mereka karena hampir terbongkar. Jadi berusaha mengadu nasib. Cepat, tangkap mereka. Jangan sampai ganggu aku. Terima maklumat. Benar Kasim Guihai akan segera tiba. Jangan sampai mengganggu pandangannya. Simbol naga dapat mengendalikan seluruh pasukan di dunia. Berani kalian melawan perintah militer. Melanggar maklumat kaisar adalah kejahatan berat. Menentang perintah Tuan Shen juga kejahatan berat. Bagaimana kita harusnya? Bagaimana kalau dia benar kaisar? Nanti Tuan Shen punya koneksi. Mungkin bisa selamat. Kita pasti mati. Lebih baik kita mundur dulu. Sudah gila semuanya. Simbol naga ini palsu. Angkat mereka semua. Simbol naga bisa dicocokkan dengan simbol pasukan prefek ibu kotamu. Lihat baik-baik. Ini asli atau palsu? Kau. Semua simbol pasukan di dinasti kami terbuat dari tembaga murni. Suara jatuhnya ke lantai ini memang terdengar asli. Ayah, karena dia keras kepala. Tunjukkan simbol pasukanmu, bandingkan. Buat mereka putus harapan. Membayangkan wajah kalian nanti. Terbongkar semua. Sangat menarik. Mu Qinghe, aku sarankan kau sekarang, segera serahkan darah jantung anak itu kepadaku. Asal penyakit Yuger sembuh, mengingat hubungan masa lalu, aku masih bisa memberimu ampun. Jangan buru-buru. Tunggu Shenlin selesai cocokkan simbol pasukan dulu. Ini tidak mungkin. Simbol naga ini ternyata asli. Apa? Simbol naga ini palsu. Sama sekali tidak cocok. Cepat tangkap mereka untuk mendapat pujian dari Kasim Guihai. Membandingkannya hanya buang-buang waktuku. Bagaimanapun, tidak mungkin asli. Sudah kuduga, kalian pengemis hina. Tak ada kata jujur. Pembohong. Budi pekerti buruk. Sudahlah, sekarang kalian harusnya sudah menyerah. Mu Qinghe, serahkan darah jantungmu dengan patuh dan menyerah. Aku bisa mempertimbangkan karena anak itu adalah darah dagingku sendiri. Untuk mencatatnya di bawah nama UR dan membesarkannya. Xiao Xingchuan, kau masih manusia. Anak haram yang dilahirkan oleh dayang rendahan bisa dibesarkan sebagai anak tidak sah di keluarga Xiao. Sudah merupakan keberuntungan terbesarnya. Jangan terlalu lancang. Maaf. Anak zina, barulah anak haram. Mau darah jantung untuk selamatkan anak haram macam dia. Mimpi belaka. Kau ini perempuan. Berkata kasar lagi pada cucuku. Nanti ku siksa kau sampai mati. Dan buang ke bukit kuburan liar dari makanan serigala. Takkan ku biarkan siapapun menyiksa Qinghe lagi. Dan takkan ku beri kalian kesempatan hidup. Masih berlagak di sini. Ayo. Simbol naga ini palsu. Apa yang kalian tunggu? Apakah aku harus menangkapnya sendiri? Shenlin, kau merasa pintar sendiri. Jangan sampai menyesal nanti. Seseorang yang sudah seharusnya mati masih mengancamku. Sungguh bodoh tak tertahankan. Serang. Maklumat Kaisar tiba. Mengapa ribut sekali? Kasim,
Di sini ada yang menyamar sebagai kaisar dan Ibu Suri. Aku sedang bersiap menangkap mereka untuk diserahkan kepada Anda. Apa ada orang yang berani begitu? Benar. Sang Kasim akan basmi 9 keluarganya. Di mana orangnya? Mereka itu. Kazim Kuihai. Mereka bukan hanya menyamar sebagai kaisar, tapi juga memasukkan jubah naga dan mencuri kayu upeti kerajaan. Sepatutnya dihukum mati seluruh keluarga. Bangsat. Kazim, kenapa Anda memukul saya? Yang salah mereka. Bodoh. Kasim, apakah Anda keliru? Ayahku pahlawan yang melaporkan penjahat. Mengapa malah memukulnya? Benar, Kazim. Kedua orang ini, rakyat jelata yang menyamar sebagai kaisar, tidak kau tangkap, malah memukuli mertuaku. Ini sepertinya kurang tepat, bukan? Aduh, Kasim. Kau. Semua diam. Kalian orang-orang bodoh tak berakal. Sampai sekarang masih berani bicara sembarangan. Mencemarkan Yang Mulia. Dia benar-benar kaisar. Jika dia benar-benar kaisar, berarti Mu Qinghe benar putri mahkota. Dan yang di sampingnya, benar-benar Ibu Suri. Tadi sudah kukatakan. Kalian jangan menyesal nanti. Bagaimana mungkin Mu Qinghe adalah putri mahkota? Kasim, apakah Anda keliru? Mu Qing hanyalah dayang kelas rendah. Selama ini, dia selalu bilang begitu. Bagaimana mungkin tiba-tiba jadi putri mahkota? Diam. Dulu, aku dan Ibu Suri tidak setuju Qinghe menikah ke bawah. Karena itulah dia menyembunyikan identitasnya. Kabur diam-diam dari istana. Tapi tak disangka, kalian buta mata. Menganiayanya. Bagaimana mungkin? Kami telah tidur sekasur bertahun-tahun. Aku tak pernah menyadari dia memiliki sedikitpun kesombongan seorang putri. Tentu kau tak sadari. Dulu demi bersamamu, aku rela tanggung segala susah. Sifat manjaku dulu hilang sama sekali. Aku takut merepotkanmu. Sayangnya, hewan tetaplah hewan. Seberapa baik kau perlakukan dia, dia tetap akan balik menggigit. Kau. Kalau perempuan ini benar putri mahkota, kita tamat dong. Kasim Kuihai. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mu Qinghe tak mungkin putri mahkota. Orang-orang ini bukan Ibu Suri atau kaisar. Semua cuma orang bayaran Mu Qinghe dari luar. Mereka ini pengemis semua. Maksudmu, Sang Kasim tak kenal Yang Mulia. Tuan Shen, kau juga berpikir begitu? Mana berani saya meragukan Anda, Kasim? Saya. Hamba tahu salah. Ampun, Kaisar. Ampun, Ibu Suri, putri mahkota. Qinghe, mau kau apakan mereka? Dihukum mati seluruh keluarga atau dihancurkan tubuhnya. Aku, ikuti keputusanmu. Qinghe. Aku. Sebelumnya salahku. Aku yang salah. Tapi, bertahun-tahun aku ikut ujian negara tapi tak lulus. Jadi untuk bisa menjadi pejabat, sesaat aku kehilangan akal. Qinghe, kau tahu, aku masih mencintaimu. Selama ini, aku dan ibu cukup baik padamu. Bukan? Iya, Qinghe. Aku biasa juga tak sering menindasmu. Tak terlalu menyakitiku. Maksudmu bertahun-tahun kasihku. Ramuan pencegah kehamilan. Sampai aku sulit hamil. Atau sambil menghambur uang hasil kerjaku. Kau berusaha bongkar perutku. Ambil anak kandungku untuk bahan pemicu obat. Aku. Masih mau membantah apa? Untuk tangkap aku kembali, kau pukuli Xiaoping sampai mati di hadapanku. Nona, cepat pergi. Xiao Xingchuan, katakan padaku, kesalahan apa yang Xiaoping buat hingga kau begitu kejam padanya? Bangsat. Kalian semua, satu persatu. Aku akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Qinghe, aku salah ini salahku. Aku tak punya hati nurani. Qinghe, tolong pertimbangkan hubungan suami istri. Maafkan aku dan ibuku. Ikatan suami istri kita
Sudah lama putus. Putus sama sekali. Dia yang menggoda saya. Sejak dia masuk keluarga Xiao. Dia selalu menggoda saya. Saya juga tidak bisa menahan diri. Salah laki-laki biasa yang dilakukan semua pria. Ya, dia yang merayu Xing Chuan dan dia mengancam Xing Chuan dengan ayahnya, Qing He. Xing Chuan juga terpaksa. Benar, Qing He. Kalau bukan wanita ini terus menghasut, aku takkan perlakukan kau begini, Qing He. Xiao Xingchuan, kamu sendiri yang bilang bosan denganmu King He, lalu mendekatiku. Lalu tahu ayahku yang lama hilang adalah prefek ibu kota. Untuk menjilatku. Kau selalu menyakitimu King He. Kenapa sekarang salahkanku? Diam kau. Qing He. Hanya kau di hatiku. Aku akan segera putus semua hubungan. Kami takkan bertemu lagi. Maafkan aku sekali ini ya. Benar, Qing He. Nanti aku dan Xing Chuan akan merawatmu dan anak dengan baik. Kita sekeluarga bersama, lebih berharga dari apapun. Siapa bilang kita satu keluarga? Jangan buat aku muak. Kaiser, hamba dengan susah payah baru menemukan kembali putri yang hilang bertahun-tahun. Memang hamba terlalu memanjakannya. Tapi, dalam upaya membunuh putri mahkota adalah Ibu Xiao dan putranya. Mohon Kaiser selidiki dengan jelas. Kau mengada-ada, kau. Cukup. Berhentilah saling serang seperti anjing. Kalian semua tak akan kulepaskan. Mohon ampun Kaisar. Mohon ampun Kaisar. Cepat berlutut. Mohon Kaisar kasihani nyawa kami. Cepat. Xing Chuan ibu tak mau mati. Tak mau mati. Kamu mohon pada Qing He. Mohon padanya, cepat pergi. Pergilah. Qing He. Bagaimanapun aku ayah anak ini. Lihatlah wajah anak kita. Kau tak mau anak kita lahir tanpa ayah dan nenek kan? Kalau tak sebut, anak aku hampir lupa. Kepala tabib Kaisar. Tolong ambilkan anak itu. Baik. Xing Chuan. Dia sudah melahirkan anakmu. Pasti tak akan terlalu kejam padamu. Wanita dibujuk saja sudah baik. Qing He. Lihat ini darah daging kita. Bukti cinta kita. Aku sungguh akan berubah. Lihatlah wajah anak kita. Maafkan aku kali ini. Xiao Xingchuan. Perhatikan baik-baik. Anaknya mati. Mu Qing He, kau teganya sampai segitunya. Ini darah dagingmu sendiri. Kau bunuh darah dagingmu sendiri. Apa yang kau katakan? Kalian bunuh anak itu. Kau beri aku ramuan pencegah kehamilan bertahun-tahun. Kehamilanku sudah lemah. Lalu kau paksa aku minum obat pemicu persalinan. Anak mati segera setelah lahir. Kau bunuh anakmu sendiri. Ya Tuhan. Bagaimana ini? Kucu ini sudah mati. Yang itu juga tak bisa diselamatkan. Astaga, ini mau membuat keluarga Xiao punah tanpa keturunan. Tidak. Yuger masih menunggu bahan pemicu obat. Darah jantung. Selagi dia belum benar-benar mati, mungkin masih bisa diambil darah jantungnya. Woka mati pun tak kalian lepaskan. Kau bangsat. Dongqing. Kembalikan anakku. Muching, kau pasti tak mau selamatkan Yuga Erku, jadi bunuh anakmu sendiri. Wanita beracun. Kau wanita beracun. Kau kira semua orang sepertimu seperti binatang? Itu anak kandungku. Bagaimana mungkin aku? Yang Mulia. Qing He. Bahaya putri mahkota pendarahan hebat. Cepat, antar Qing He kembali ke istana. Xing Chuan. Jika Mu Qing He benar putri mahkota, cara kita memperlakukannya dulu. Dia pasti tak akan mengampuni kita. Bagaimana kalau kita cepat kabur? Lari. Mau lari kemana? Semuanya sudah hancur.
Kalian semua dibohongi wanita itu, Mu Qinghe. Lari begitu buru-buru. Pasti pura-pura. Tapi, Kasim Guihai kan benar-benar Kasim utama di sisi kaisar. Mu Qing pernah jadi dayang di istana. Mungkin dia pernah jadi pasangan makan bersama Kasim Guihai. Makanya Guihai bantu dia berbohong. Wanita, berani-beraninya kau selingkuh sebelum nikah. Akan kubalas nanti. Pastikan Qinghe sembuh total. Kekurangan obat langka apapun, beritahu. Meski harus mengerahkan seluruh kekuatan kerajaan. Aku rela. Syukurlah. Qinghe sudah menderita begitu banyak. Dia harus siuman. Putri Mahkota sadar. Syukur pada langit. Akhirnya kau siuman. Qinghe, tenanglah beristirahat. Sekarang kau sudah kembali ke istana. Tak akan ada lagi yang menganiayamu. Ibu Suri. Kakak, dulu Qinghe tidak mengerti. Membuat kalian khawatir. Bodoh. Kita keluarga, jangan sungkan. Betul. Kau adalah permata di telapak tangan kami. Nanti mau menikah dengan siapa? Katakan saja. Asal orangnya baik, aku sendiri yang akan menikahkanmu. Jangan menangis. Kesehatanmu yang utama sekarang. Soal binatang keluarga Xiao itu. Nanti setelah kau sembuh, kau urus sendiri. Baik. Selama bertahun-tahun berjaga di perbatasan, akhirnya perdamaian tiba. Kini aku bisa fokus mencari kabar tentang Qinghe. Tuan, akhirnya Anda kembali. Ada kabar gembira untuk dilaporkan. Yang mulia Putri Mahkota telah kembali ke istana. Cepat siapkan kuda. Aku harus ke istana. Benar. Yang Mulia, Putri Mahkota sudah membaik. Bagus. Hadiah besar akan diberikan. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba mohon pamit. Qinghe, cepat ikut ibu. Ada apa, Ibu? Untuk merayakan kesembuhanmu, aku dan Ibu Suri menyiapkan hadiah. Hadiah apa? Misterius sekali. Mari. Lihat. Dulu kau diam-diam tinggalkan istana. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, Kaiser dan Ibu Suri selalu menyimpan hadiah untukmu. Di sini. Ini mutiara malam Laut Timur. Kau dari kecil takut gelap. Dengan ini, terang kemana-mana. Benang emas di baju ini dan semua perhiasan ini adalah model yang kau suka. Mulai sekarang, Qinghe kesayangan kami cukup jadi yang cantik, menemani Ibu Suri. Kembalilah jadi Putri Mahkota yang riang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak. Kenapa menangis? Apakah hadiah pilihan kami tidak sesuai keinginanmu? Bukan. Aku terlalu terharu. Bodohnya anak ini. Yang Mulia Adipati Ying, mohon bertemu. Adipati Ying. Chu Yuncheng menghadap Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri, serta Putri Mahkota. Bangunlah. Ya. Kau baru pulang dari perbatasan, langsung menghadap di malam hari. Ada urusan mendesak. Hamba dengar Putri Mahkota telah kembali ke istana. Khusus datang untuk memberi salam. Sejak kecil kau temani kakak belajar di istana. Kita teman sejak kecil. Jangan terlalu resmi. Hamba juga ada satu hal. Izin disampaikan pada Putri Mahkota.
Qinghe Kaisar dan Ibu Suri, ada urusan lain. Kalian lanjutkan bicara. Ada apa? Segitu mendesak. Kau. Adam yang kau mau. Silahkan Yang Mulia melihat ini. Ini kantongku yang hilang di festival Lentera. Wah, Xiaoping lihat. Diam-diam menyukai Qinghe selama bertahun-tahun. Akhirnya ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Setelah meraih jasa besar dalam pertempuran kali ini, dan mendapat kenaikan pangkat, aku bisa memohon restu Kaisar untuk menikahinya. Memberikannya pernikahan yang megah. Cantik tidak ini? Bagus. Yang Mulia. Cepat selamatkan orang. Seseorang jatuh. Cepat selamatkan orang. Yang Mulia. Yang Mulia, cepat bangun. Cepat bangun. Yang Mulia. Yang Mulia. Siapa kau? Yang Mulia. Aku. Penjaga malam jam pertama. Cuaca kering. Barang-barang mudah terbakar. Waspadalah dengan api dan lilin. Waktunya berangkat perang sudah tiba. Ada urusan yang harus kutinggalkan. Cepat bawa dia kembali. Topeng merah. Aku harus temukan kau. Kau penyelamatku dulu. Ternyata perasaan dan waktuku selama ini sia-sia. Ini kesalahan hamba. Waktu itu hamba buru-buru berangkat perang. Tidak sempat menjelaskan pada Yang Mulia. Sebenarnya, hamba terhadap Yang Mulia sudah lama jatuh cinta. Berani bertanya pada Yang Mulia, bolehkah hamba diberi kesempatan? Berani bertanya pada Yang Mulia, bolehkah hamba diberi kesempatan? Maaf. Aku baru alami pernikahan gagal. Sungguh tak ingin. Hamba mengerti semuanya, tapi Yang Mulia tak perlu khawatir. Hamba telah menunggu Yang Mulia bertahun-tahun, dan bisa terus menunggu. Bagus, bagus. Adipati Ying, orangnya bisa diandalkan. Aku tenang Qinghe bersamanya. Kalau begitu, ayah segera keluarkan maklumat pernikahan. Jangan buru-buru. Beri Qinghe waktu. Aku percaya Adipati Ying pasti bisa meyakinkannya. Baik. Maafkan hamba yang lancang. Di perjalanan kemari, hamba telah mendengar kejadian yang menimpa Yang Mulia sebelumnya. Berani bertanya, bagaimana rencana Yang Mulia menangani keluarga Xiao Xingchuan? Semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Aku akan hadir sendiri di pesta kenaikan pangkat Xiao Xingchuan. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Di puncak kejayaannya. Orang-orang itu pasti penipu yang diundang Mu Qinghe. Kalau kita benar-benar musuhi Kaisar,
Sudah lama kepala kita terpenggal, tapi sekarang tak ada kabar apa-apa. Bukankah itu bukti? Wanita ini benar-benar menipuku. Kemarin, aku dibutakan wanita itu hingga bicara kasar padamu. Demi Yuger, maafkan aku. Oh Yuer, kamu tahu, di hati Xingchuan selalu hanya kamu. Maafkan dia sekali ini ya. Baik. Kali ini kuampuni dulu, tapi kau harus adakan pesta. Umumkan pada semua. Akulah istrimu yang sah. Baik-baik. Semua menurutmu. Kebetulan beberapa hari lagi ada pesta kenaikan pangkat. Nanti akan kubuktikan dengan megah untukmu. Xinghe, kau sanggup sendirian. Bagaimana kalau Dongqing yang menemanimu? Tenang saja. Nanti, Chu Yunjiang akan menemaniku. Tidak akan ada masalah. Adipati Ying menemanimu. Baik, baik. Ibu jadi tenang. Silakan nikmati jamuan semua. Nikmati jamuannya. Dengan dukungan mertua, Menara Huibin sungguh menghormatiku. Lihat kemewahannya. Bahkan tak kalah dari pejabat tinggi. Tentu saja. Ayah bilang, untuk pesta ini, Putri Mahkota akan hadir sendiri. Jadi dia pesan khusus. Menara Huibin harus disiapkan dengan baik. Benarkah, Yang Mulia Putri Mahkota datang sendiri ke pestaku? Ayah yang bilang langsung. Masa bohong? Kurasa karena sebelumnya kita mempermalukan Mu Qinghe yang menyamar sebagai Putri Mahkota. Jadi Putri Mahkota datang memberi penghargaan. Berarti, kita menaiki cabang emas Putri Mahkota. Dan akan sukses di masa depan. Memang. Lihatlah tamu kehormatan kita. Semua pejabat terpandang di ibu kota. Mereka dengar Putri Mahkota datang. Pasti berusaha mendekat. Dengan koneksi seperti ini, masa karir Xiaolang tidak lancar. Ini putri keluarga mana? Sangat anggun dan tenang. Pasti berasal dari keluarga terhormat. Mu Qing, kenapa kau datang? Mengapa aku tak boleh datang? Ini restoran terbesar di ibu kota. Bukan tempat orang sepertimu bisa masuk. Kalian yang berasal dari kalangan biasa saja bisa masuk. Apalagi aku. Kau. Oh, aku tahu. Kau tak terima diseraikan Xiaolang. Jadi berdandan mewah dan menyusul ke sini. Ku beri tahu. Kalau waktu itu kau patuh dan berikan daging hati anak itu untuk selamatkan Yuger. Aku mungkin masih mau menerimamu sebagai selir. Tapi sekarang, anakku adalah orang kepercayaan Putri Mahkota. Menjadi pangeran atau adipati tinggal menunggu waktu. Sekarang kamu masih saja memelas dan mengganggu anakku. Sudah terlambat. Tenang Yuer. Bahkan jika Mu Qinghe mati untukku sekarang, aku takkan menyukainya. Lihatlah. Di mana Xiaolang? Kau bahkan tak setara anjing liar. Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pemandangan. Dengarkan baik-baik. Xiao Xingchuan. Tak berbakat, tak berakhlak, tak becus. Aku Mu Qinghe. Tidak, Mi, membutuhkannya. Dan juga, kalian sekalian, coba lebih sering bercermin. Lihatlah diri kalian yang sebenarnya. Berani membantah. Kubiarkan kau hidup. Putri Mahkota sebentar lagi tiba. Jangan rusak acara karena perempuan ini. Kau beruntung. Sebentar lagi Putri Mahkota datang ke pestaku. Agar tak mengotori matanya. Hari ini ku lepaskan kau. Pergi cepat. Yang Mulia, Putri Mahkota sudah datang. Akulah Putri Mahkota. Mu Qinghe, mengapa dulu tak kusadari? Kau sebodoh ini. Sampai sekarang masih berpura-pura.
Kau benar-benar masih belum menyerah. Mu Ching, hubunganmu dengan Kasim Guihai, kami sudah tahu. Meski kau dekat dengan Guihai, kau tak berhak somong di sini. Xiao Leng kami. Sebentar lagi akan menjadi orang kepercayaan Putri Mahkota. Nanti Guihai pun tak bisa selamatkanmu. Kalianlah yang lucu. Sebelum hari ini berakhir, kalian akan sangat menyesal atas ucapan kalian barusan. Keras kepala sekali. Nak jangan buang-buang kata lagi. Suruh orang usir dia sekarang. Pelayan. Pelayan mana? Kerja apa kau? Tak lihat ada sampah masuk. Usir dia sekarang. Siapa berani sentuh aku? Mu Ching. Hari ini pesta kenaikan pangkat Xiao Lang. Kalau kau masih bertahan di sini dan mengganggu Putri Mahkota, kami tak akan membiarkanmu. Cepat keluar. Ayahmu saja tak berhak bicara seperti itu padaku. Apakah hakmu? Mu Qinghe, kamu bermimpi di siang bolong ya, Tuan Shen. Dia adalah prefek ibu kota yang berkuasa. Bahkan hanya untuk menyuruhmu berguling. Apalagi menyuruhmu mati. Itu sangat mudah baginya. Mu Qinghe, lebih baik kau pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku saja malu melihatmu. Kau memang dayang rendahan. Demi memanjat Xiao Xingchuan, kau habiskan segala akal. Ku tebak. Saat kau berpasangan dengan Kasim Guihai, juga begini ya. Jaga mulutmu. Berani kau pukul aku? Memukulmu perlu tunggu hari baik. Mu Qinghe, apakah kamu sudah gila? Ini adalah pesta kenaikan pangkat untuk anakku yang diatur oleh Tuan Shen. Berani onar di sini. Kamu telah menghina semua bangsawan di ibu kota. Kamu telah menghina Putri Mahkota. Nanti kamu mati pun tidak tahu bagaimana. Pesta kenaikan pangkat. Jabatan anakmu ini juga hampir hilang. Kamu. Posisiku ditunjuk langsung oleh Kaisar. Sekarang Putri Mahkota akan datang memberi selamat padaku. Kau cuma dayang rendahan. Berani bicara sembarangan. Apa hakku? Sebentar lagi kau akan tahu. Nanti. Kalian akan menyaksikan sendiri betapa bodohnya kalian. Gadis ini punya aura kuat. Mungkinkah dia bukan putri kaya, tapi keluarga kerajaan? Tapi selain yang mulia Putri Mahkota yang disayang oleh Kaisar dan Permaisuri, tak pernah dengar ada anggota keluarga kerajaan yang secantik dan seputih ini. Jangan pura-pura lagi. Mu Qinghe. Latar belakangmu. Mana mungkin, aku tak tahu. Katanya jabatanku tak aman. Kenapa tak bilang? Jabatan ayah mertuaku. Juga kau yang tentukan. Hei, kau benar juga. Jabatan Shenlin juga tak akan bertahan. Mu Qinghe, kau memang pandai acting. Jika kau benar Putri Mahkota, maka kami sudah lama dipenggal. Tapi sekarang kami masih berdiri di sini. Artinya, kau cuma berpura-pura. Sudah Mu Qinghe. Masih pura-pura. Kau dayang rendah tanpa orang tua mau menyamar jadi Putri Mahkota. Bagaikan katak hendak jadi lembu. Terlalu jelas. Ternyata berpura-pura. Aku sungguh mengira dia Putri Mahkota. Seseorang tak bisa dinilai dari penampilan. Wanita ini tampak lembut dan baik. Tak disangka licik sekali. Terima kasih, Mu Qinghe. Kau anggap pestaku membosankan sampai datang kemari untuk main sandiwara bagus. Begini saja. Mengingat kita pernah suami istri. Hari ini, asalkan kau mau berlutut pada kami, bersujud 3 kali, dan mengaku salah, kami tak akan melaporkanmu. Karena menyamar jadi Putri Mahkota. Kau kubebaskan. Cepat bersujud. Sujud. Baik. Aku juga akan memberimu kesempatan. Jika kau segera bersujud dan minta maaf di hadapanku sekarang, aku bisa pertimbangkan. Tak menghukum seluruh kelamu. Apa? Aku tak salah dengar. Kau dayang hina, minta kami berlutut. Diam saja apa? Usir perempuan gila ini. Kau yakin usir aku? Kalau aku pergi, kesempatan bebas dari hukuman klan ini akan lenyap. Masih bicara besar. Lidamu takkan terkilir. Mari lihat nanti siapa yang menyesal. Mu Qinghe, menyamar jadi Putri Mahkota sudah keterlaluan. Berani juga buat keributan di sini. Coba kau tanya-tanya Menara Huibin ini. Siapa bosnya? Oh. Siapa?
Pemilik Menara Huibin ini adalah Adipati Ying, yang kedudukannya tinggi. Berani kau buat keributan di sini? Jika kau menghinanya, Nyawamu takkan lama. Kebetulan sekali. Adipati Ying yang kau sebut. Orang kedua setelah kaisar itu adalah teman masa kecilku. Kau dan Adipati Ying adalah teman masa kecil. Tadi bilang dirimu adalah putri mahkota. Sekarang bilang Adipati Ying adalah teman masa kecilmu. Bisa tidak kamu membuat cerita yang lebih meyakinkan? Wah, jangan-jangan nanti kau bilang semua bangsawan di ibu kota kau kenal semua. Ku peringatkan kau, pesta akan segera mulai. Cepat minggir. Jangan merusak selera. Aku takkan pergi. Siapa berani sentuh aku? Serang mereka. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini wilayah siapa? Berani-beraninya menganiaya orang di sini. Tak peduli ini wilayah siapa. Jangan sakiti Ching He sedikit pun. Kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Kenapa tak izinkan aku menemanimu? Kalau sampai terjadi sesuatu lagi, aku akan menyesal seumur hidup. Kau baru kembali ke ibu kota. Pasti banyak urusan resmi. Datang terlambat tak apa. Urusanmu adalah urusan terpenting. Kukira tamu penting datang. Ternyata pacar gelapnya. Mu Chinghe, kau hanya dayang istana berasal dari kelas rendah. Kekasih gelapmu sehebat apa? Masih berani menggertak di sini. Wajahnya kasar. Menurutku, dia cuma kuli angkut. Syeh. Pelacur tak tahu malu. Tidak hanya menjadi pasangan makan dengan Kasim, tapi juga berselingkuh dengan pria tak tahu malu ini. Sungguh memalukan nama keluarga Xiao. Aku tidak memukul wanita. Tapi sayangnya, kau bukan manusia. Kau berani memukul ibuku. Kau tunggu. Saat ayah mertuaku tiba, kau akan kubunuh. Kau Xiao Xingchuan. Bagus kau tahu siapa aku. Segera berlutut dan sujud minta maaf pada ibuku. Pukulan ini untuk Ching He. Karena kau menipunya untuk menikah, lalu meninggalkannya. Pukulan ini untuk anak Ching He. Karena kau tak punya hati nurani. Jangan mendekat. Ayah mertuaku adalah prefek ibu kota. Putri mahkota akan datang ke pesta kenaikan pangkatku. Tendangan ini untuk dunia. Karena kau menindas yang lemah. Lumayan. Setelah bertahun-tahun, ilmu bela dirimu maju pesat. Memukul bajingan seperti dia. Tak butuh waktu lama. Kalian masih bengong apa? Cepat panggil pemilik toko bawa orang turun. Usir mereka dari sini. Cepat panggil pemilik toko bawa orang turun. Usir mereka. Dengar tidak? Pemilik Menara Huibin adalah orang Adipati Ying. Saat dia turun, lihat bagaimana dia menghabisi kalian. Oh, orang Adipati Ying. Kalau begitu aku harus menemui. Adipati Ying terkenal dingin dan kejam. Berani menghinanya seperti ini. Seperti tak takut mati. Sayang sekali gadis muda ini. Karena kebodohannya, nyawanya melayang percuma. Dengarkan. Adipati Ying kejam dan tak kenal ampun. Jika kalian berlutut dengan patuh sekarang, biarkan aku memukul balik 2 kali lipat. Mungkin aku bisa membujuk Adipati Ying untuk meninggalkan mayat utuh untuk kalian berdua. Pengekat. Apa katamu? Aku hanya bilang fakta. Kau pengecut yang takut pada yang kuat. Siapa berani buat keributan di sini? Hidup tak berguna. Pemilik Wong, mereka berdua yang buat onar di sini. Cepat hajar mereka. Adipati Ying. Adipati Ying. Pemilik Menara Huibin kami. Kalian berani buat keributan di sini. Tidak menghormati Adipati. Kalau begitu,
Panggil Adipati Ying untuk bicara langsung denganku. Berani-beraninya. Adipati Ying memiliki status yang sangat mulia. Mungkin rakyat jelata sepertimu bisa bertemu dengannya. Adipati Ying bisa kujumpai kapan saja. Siap datang kapan saja. Berani menghina Adipati Ying. Penjaga, beri mereka pelajaran. Hajar sampai mereka tak bisa bicara. Pukul. Hentikan. Kepala Rumah Tangga Jang, waktu laporan keuangan bulan ini belum tiba. Apa yang membawa Bapak ke sini? Kudengar ada yang tidak hormat pada Adipati Ying. Benar. Mereka berdua ini tidak menghormati Adipati Ying. Saya baru mau menghukum mereka. Mereka bukan cuma buat onar, tapi juga bilang Adipati Ying nurutin mereka. Siap dipanggil kapan saja. Memelukan nama Adipati Ying. Benar, Kepala Rumah Tangga Wang. Cepat usir kedua orang ini, agar nama Adipati Ying tidak ternoda. Seret mereka keluar. Jangan tunjuk Adipati Ying dengan jarimu yang kotor. Apa? Kau bilang dia adalah Adipati Ying. Bahkan majikan sendiri tak dikenali. Kupikir masa jabatanmu sebagai pemilik sudah habis. Jangan Kepala Rumah Tangga Jang. Hari ini, saya termakan hasutan mereka. Baru berani menghina Adipati Ying. Mereka yang menghasut saya. Bagus. Rupanya kalian yang cari mati di sini. Mana mungkin dia Adipati Ying? Ayahku bilang, Adipati Ying selalu peran di luar, tak pernah muncul di ibu kota. Dia muncul saat Mu Qinghe membuat keributan. Terlalu kebetulan. Kenapa? Haruskah Adipati Ying melapor pada kalian saat kembali ke ibu kota? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Seperti Mu Qinghe yang sudah rusak ini. Bagaimana mungkin dia bisa memikat Adipati Ying? Betul. Pria biasa saja, tak mau menikahi wanita yang diceraikan, apalagi Adipati Ying. Mengecewakannya adalah kesalahan kalian, bukan kesalahan Qinghe. Jika Qinghe mau menikah denganku, aku siap menikahinya kapanpun. Upacara pernikahan megah. Sehidup semati. Aku Chu Yun Cheng sanggup memberikannya. Dan kalian semua dengarkan baik-baik. Akulah yang tak layak untuknya. Bukan dia yang tak layak untukku. Adipati Ying adalah pria idaman seluruh wanita Jiang yang ingin dinikahi. Tampen, berdarah biru jasa perang gemilang. Lalu wanita yang bahkan dia jangkau pun tak mampu. Siapa gerangan? Mungkinkah dia benar-benar putri mahkota? Kalau dia benar, putri mahkota, kita pasti mati. Tidak mungkin. Dia pasti bukan putri mahkota. Masih tak mau terima. Kamu bukan putri mahkota. Kalau kamu putri mahkota, mana mungkin ikut Xiao Xingchuan susah-susah bertahun-tahun? Benar. Putri mahkota sejak kecil di istana. Hidup mewah. Mana mungkin mau hidup denganku dalam kemiskinan seperti itu? Berani kau bicara. Kalau bukan karena kau dulu mengaku sebagai penyelamatku, mana mungkin aku memilihmu dan menderita bersamamu. Palsu apa? Jelas-jelas kau sendiri yang melihat topeng merah lalu memastikan aku adalah penyelamatmu. Aku juga tak menginginkanmu. Aku. Lihat apa? Berani memukul anakku. Tenang, tak akan kupukul dia lagi. Berkelahi dengan orang yang hampir mati. Tak ada artinya. Berani-beraninya kau mengutukku. Mu Qing, berani-beraninya kau. Meski kau dekat dengan Adipati Ying, tetap tak sebanding putri mahkota. Nanti putri mahkota datang, kalian akan mati tanpa kuburan. Memang meski dia Adipati Ying, tetap kalah oleh putri mahkota. Keluarga Xiao didukung oleh putri mahkota. Selain Kaisar, tak ada yang bisa menyentuh mereka sedikit pun. Usir lalat-lalat ini keluar. Jangan pernah lagi masuk ke menara Huibin. Iya. Pergi sana. Tak layak jadi pemilik. Apakah nyawamu tak kau hargai? Pergi. Benar. Saya segera pergi. Pergi. Cepat pergi. Para hadirin. Lekas. Apa yang kau lakukan? Sambut undangan saya untuk pestaku. Atas dasar apa kau musuh mereka? Adipati Ying, jangan salahkan aku. Kau berani musuhi putri mahkota. Untuk orang seperti ini, sungguh tak sebanding ruginya. Lebih baik tinggalkan dia. Pergi sana. Yang harus pergi adalah kalian. Tapi bukan keluar pintu ini. Melainkan menemui Raja Neraka. Baik. Tidak mau pergi ya? Kalau begitu, jangan pergi semuanya.
Tunggu sampai Putri Mahkota tiba. Lihat nanti bagaimana kalian menangis. Masih tak percaya aku putri mahkota. Baik. Lihat ini. Ini. Sekarang percaya. Ini tidak mungkin. Kaisar baru saja mempromosikanku. Bagaimana? Bagaimana bisa semua jabatanku tiba-tiba dicabut? Diberhentikan kaisar dari jabatan. Wah, tidak boleh. Baru saja naik jabatan. Hidup baik kita hampir tiba. Jangan sampai diberhentikan. Tidak mungkin. Perintah kaisar tak bisa dibatalkan. Mana mungkin diubah semaunya. Surat pemberhentian ini pasti palsu buatanmu. Mu Qinghe, kau berani sekali untuk membuatku memandangmu. Berani kau palsukan maklumat kaisar. Bodoh sekali. Untung Yuer pintar. Kalau tidak aku tertipu. Kamu licik sekali. Baik, baik, baik. Bahkan ini pun tak percaya. Kemampuan kalian menipu diri sendiri. Sungguh kukagumi. Tidak apa. Saat aku keluar tadi, Yang Mulia sudah mengirim orang untuk menyita rumah Shenlin. Apa katamu? Sita Aset. Jangan nakut-nakuti aku di sini. Saat aku berangkat hari ini, ayah berpesan khusus padaku. Hari ini, dia pasti hadir di pesta kenaikan jabatan Xiao Xingchuan. Mana mungkin rumah kami disita? Tunggu sampai mertuaku dan Putri Mahkota tiba. Kau yang memalsukan diri sebagai Putri Mahkota. Kau yang memalsukan dokumen. Kepala kalian dipenggal ratus kali pun tak cukup. Kau benar-benar tebal muka. Wajah aslimu akan segera terbongkar. Masih saja tak pergi dari sini. Dan kau, Adipati Ying, sampai sekarang belum sadar juga. Kau ingin mati bersamanya. Nona Tuan Shen ini. Tuan Shen dia. Dengar, ayahku sudah bawa pasukan. Tunggulah ajal kalian. Nanti semua kebodohanmu akan kukatakan satu persatu padanya. 1000 nyawamu takkan cukup menebus dosa. Nona. Bukankah Tuan Shen sudah tiba? Dia ditangkap. Apa? Tidak mungkin. Dengan tiba-tiba, bagaimana mungkin mertuaku ditangkap? Wah, jangan sampai tertangkap. Ayah mertua adalah pelindung terbesar kita di ibu kota. Jangan sampai tumbang. Saya juga tidak jelas. Tiba-tiba pasukan menyerbu masuk, langsung menangkap Tuan Shen. Wanita. Apa siasat yang kalian gunakan? Oh, aku tahu. Pasti kau yang memalsukan Putri Mahkota. Sudah ketahuan. Jadi Putri Mahkota pikir, keluarga kami ada hubungan apa denganmu? Lalu marah pada keluarga kami. Kabar itu pasti akan segera sampai. Nanti saat Putri Mahkota tiba, kami akan laporkan hal ini padanya. Nanti, kalian berdua takkan kembali. Kaiser tiba. Kaiser tiba. Hormat pada kaisar. Kakak Kaiser. Ibu Suri, kenapa kalian datang? Kami masih khawatir. Jadi, setelah menghukum Shenlin, kami sengaja datang. Paduka, Yang Mulia. Hamba gagal melindungi Putri Mahkota. Bukan salahmu. Mereka ini tak mau sadar. Nekat cari mati. Wah, kukira kaisar yang datang. Ternyata kalian berdua penipu lagi. Jangan percaya mereka. Mereka ini beberapa hari lalu masih berpura-pura jadi kaisar di keluarga Xiao. Setelah ketahuan, langsung kabur pontang-panting. Kupikir kalian sudah bersembunyi. Ternyata berani datang ke sini dan terus berpura-pura. Penipu, berani menyamar sebagai kaisar. Kaisar dan Ibu Suri biasanya bepergian dengan iring-iringan besar. Tidak mungkin muncul tiba-tiba seperti ini. Tapi, mengapa Adipati Ying menghormati kaisar palsu? Sederhana saja. Karena Adipati Ying terbutahkan oleh wanita ini. Adipati Ying, kau memang terlalu lama di kemah militer sampai kelaparan mata. Wanita yang sudah punya anak pun mau kau santap. Hamba mohon dihukum. Kau berani memukulku. Tunggu Putri Mahkota tiba. Kalian semua takkan bisa lari. Betul. Tunggu Putri Mahkota tiba. Tikus-tikus bersembunyi ini tak bisa lagi bersembunyi. Nanti kita yang berkuasa. Putri durhaka. Putri durhaka. Ayah, akhirnya kau datang. Wanita ini. Dia lagi-lagi pura-pura jadi Putri Mahkota. Cepat tangkap dia.
Kau ini putri durhaka. Cepat bersujud pada putri mahkota dan minta maaf. Mohon dia beri kami jalan hidup. Ayah, maksudmu apa? Bukannya mereka yang menyamar sebagai kaisar dan putri mahkota. Kenapa malah saya yang dipukul? Bahkan disuruh bersujud pada putri mahkota. Putri mahkota sama sekali tak datang. Dan bawahanmu ini, ada apa dengannya? Dia tak kenali saya, putri tertua keluarga Shen ini. Benar, Ayah. Anak buah Anda ini memang perlu diajari disiplin. Mendidik saya. Kalian berani. Bawahanmu ini bicara apa? Kurang ajar. Diam semua. Makhluk terkutuk. Dari awal tidak seharusnya aku mengakui kalian. Tuan ini mana bawahan saya? Dia adalah komandan pengawal Kaisar Li Fei. Sialan, karena kau. Keluarga Shen kami disita. Apa? Benar disita. Kalau begitu, Mu Qinghe, dia benar putri mahkota. Benar 100%. Kaisar. Ini semua salah paham. Salah paham. Semua salah dia. Semua salah dia. Dia yang merayuku duluan, lalu menghasutku. Karena itu, hubunganku dengan Qinghe jadi renggang. Sangga. Hubunganku dengan Qinghe sangat baik. Dia yang selalu menghalangi di tengah, sehingga aku memperlakukan Qinghe seperti itu. Yang mulia. Anakku selalu baik pada Qinghe. Aku juga. Mohon ampunilah kami. Beri kami kesempatan. Baik. Kami akan pergi sejauh-jauhnya. Takkan ganggu putri mahkota lagi. Xiao Xingchuan. Bukannya kamu yang merendahkan status hina dirinya? Kamu yang mohon padaku beri kau putra sah. Dan tipu, dia lahirkan anak untuk bahan pemicu obat. Kok jadi aku yang goda kamu? Diam kau. Qinghe berasal dari keluarga terhormat, santun dan sopan. Mana mungkin aku menolaknya kalau bukan karena kau terus merayuku. Aku dan Qinghe mana mungkin jadi seperti sekarang. Ya. Ini semua salah wanita ini. Salahmu. Kalian. Untuk selamatkan nyawa. Sampai tak akui cucu sendiri. Yuger kami adalah satu-satunya keturunan lelaki keluarga Xiao. Anak dengan penyakit kehilangan jiwa, mati, ya mati. Lalu kenapa? Mati lebih baik. Agar tidak menghalangi aku dan Qinghe untuk memulai kembali. Xiao Xingchuan, kamu berani doakan anak kami mati? Lalu kenapa? Kamu pukul aku. Kamu berani pukul aku? Memang kau yang kupukul. Kalau bukan karena kau, aku dan Qinghe tidak akan sampai seperti hari ini. Kau pantas mati. Qinghe. Mari kita mulai lagi ya. Kalau begitu aku bunuh kamu dulu. Xingchuan. Anakku. Pembunuhan. Aku bunuh orang. Tangkap dan bawa mereka kembali untuk dihukum mati. Bawa pergi. Kari mati. Pergi. Jangan. Ayah anak Shen dipenggal di depan umum. Ibu Xiaoli jadi gila. Bunuh diri di penjara bersama Yu Ger. Akhirnya, kubalaskan dendam Xiaoping. Ayo pergi. Kalau begitu yang mulia, Hal lain. Hal lain apa? apakah bersedia mempertimbangkan hal lain? Putri Mahkota. Bersediakah putri menikahi hamba? Menjadi istri Chu Yuncheng. Satu-satunya istri. Aku setuju.